Himbauan untuk gemar membaca dari Peter Svatina dari Slovenia. Terjemahan bahasa Inggris oleh Zernet Zupanik. Terjemahan bahasa Indonesia oleh Emilia Nazir dan Ida Farida. Dibacakan oleh Nina Nuradiati. Lapar akan cerita. Lapar akan cerita. Di tempat saya tinggal pada akhir April dan awal Mei, semak-semak tumbuh, berubah hijau, dan segera dipenuhi para kepompong, seperti permen kapas. Para kepompong memakan dedaunan menggumuli semak-semak. Saat menjadi kupu-kupu, mereka meninggalkan semak-semak tanpa merusaknya. Di musim panas, semak-semak menjadi hijau kembali dan siklus berulang. Ini merupakan gambaran seorang penulis dan penyair. Mereka dilahap habis oleh cerita dan puisi mereka yang ketika selesai terbang menjauh dan menjadi buku, menemukan pembacanya. Siklus berulang. Dan bagaimana dengan puisi-puisi dan cerita-cerita ini? Saya kenal seorang anak laki-laki yang pada saat itu harus menjalani operasi mata. Selama 2 minggu setelah operasi, dia hanya diperbolehkan berbaring di sisi kanannya. Dan selama 1 bulan, dia tidak diperbolehkan menggunakan matanya untuk membaca. Ketika pada akhirnya dia bisa membuka halaman buku, rasanya seperti dia sedang menyendok tulisan dari mangkuk. Rasanya seperti benar-benar dia memakannya. Dan saya kenal seorang anak perempuan yang menjadi guru saat dia dewasa. Dia pernah berkata kepada saya, anak-anak miskin sesungguhnya adalah anak-anak yang tidak pernah dibacakan oleh orang tuanya. Kata-kata dalam puisi dan cerita bagaikan makanan, bukan makanan untuk perut, melainkan makanan untuk batin dan jiwa. Rasa lapar terhadap kepustakaan memperlihatkan dirinya dalam bentuk yang berbeda-beda. Kesuraman, ketidakpedulian, dan kesombongan. Mereka yang mengalami kelaparan ini tidak sadar bahwa jiwanya sedang menggigil kedinginan. Bahwa mereka sedang melangkahi diri mereka sendiri. Sebagian dari hidup mereka hilang perlahan tanpa mereka menyadarinya. Rasa lapar ini digarisbawahi oleh puisi dan cerita. Tetapi, apakah masih ada harapan bagi mereka yang tidak pernah mengalami rasa lapar ini? Iya, masih ada harapan. Anak laki-laki itu membaca hampir setiap harinya. Anak perempuan itu menjadi guru dan membacakan cerita kepada murid-muridnya. Setiap Jumat, setiap pekan. Jika dia lupa, murid-muridnya pun mengingatkannya. Dan bagaimana dengan sang penulis dan sang penyair? Saat musim panas tiba, mereka menjadi hijau lagi. Mereka dimakan oleh cerita-cerita dan puisi-puisi mereka yang nantinya terbang ke arah yang berbeda. Siklus berulang.